Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman biologi. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan uh, molekul sebagai pembawa sifat, ya, penurunan sifat. Jadi molekul yang berkaitan dengan penurunan sifat itu adalah DNA. Selain DNA, molekul lain ya yang berkaitan dengan DNA adalah RNA. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana sebetulnya histori dari DNA dan RNA ini, kemudian apa kaitannya dengan kromosom, ya, bagaimana kromosom di prokariot dan juga di eukariot. Kemudian histori ini yang di awal tadi erat kaitannya juga dengan struktur dari DNA dan RNA, termasuk dogma sentral dari DNA dan RNA itu transkripsi, translasi, dan juga hasil tampakan luar, yaitu fenotip. Ya. Nah, sebetulnya satu lagi yang belum tersebut di sini yaitu replikasi. Kita awali perkuliahan kita dengan ucapan doa, ya. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Selesai. Nah, jadi di slide ini ingin menyatakan bahwa di tahun 1953, James Watson dan Francis Crick gitu ya, membuat sebuah penemuan yang sangat luar biasa, ya, yang kemudian ini menjadi cikal bakal sejarahnya DNA ditemukan gitu ya. Di mana penemuan mereka ya dengan sangat elegan membuat uh, double helix ya, untai ganda, model untai ganda dari struktur DNA, atau dalam bahasa yang dipanjangkannya atau kata panjangnya deoksiribonukleik asid atau asam ribonukleik asid, asam deoksiribonukleat. Nah, ini bisa dilihat ini adalah orang-orang gitu ya, James Watson dan Crick, Francis Crick gitu ya. Selain itu juga ini juga berbarengan ya, meskipun beda waktu, masih dalam abad yang sama, itu adanya Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Mereka menggunakan teknik yang disebut dengan kristalografi X-ray ya untuk mempelajari struktur molekuler. Ya. DNA, RNA itu adalah molekular ya sistemnya. Nah, untuk Rosalind Franklin sendiri, dia menghasilkan gambar dari DNA menggunakan apa ya, semacam X-ray diffraksi ya. Nah, seperti yang tampak di sini, yang A ini adalah fotonya Rosalind Franklin, kemudian ini adalah gambaran DNA yang untai ganda gitu ya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah DNA itu letaknya di mana, fungsinya untuk apa, begitu ya, dan bagaimana dia bisa berada di. Oke, kita bahas satu-satu. DNA itu adalah substansi yang diturunkan. Jadi sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya itu tersimpan atau terekam dalam molekul yang disebut dengan DNA, deoksiribonukleik asid. Ya. Jadi warna mata kalau pada manusia ya, kemudian rambut keriting atau lurus, kemudian warna kulit dan seterusnya, itu sifat-sifat yang muncul itu tersimpan dalam DNA. Jadi itu yang akan diturunkan. Itu betul-betul sangat unik ya. Ya. DNA itu adanya di inti sel. Gitu. Kita sudah pernah bahas ini ya. Ini
Kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur sel eukariot, ya, karena membran intinya jelas. Tapi kalau pada yang prokariot, DNA-nya itu tersebar di sitoplasma. Ya, jadi pada prinsipnya memang DNA ini sangat krusial, tersimpan dalam inti sel, yang kemudian nanti akan mengkodekan sifat-sifat yang tampak saat ini. Baik itu pada hewan maupun pada tumbuhan, juga pada manusia. Ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, tadi kan Watson dan Crick telah membuat gambaran struktur tiga dimensinya ya, bagaimana DNA tersusun. Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini. Melalui observasi X-ray kristalografi itu bahwa DNA itu ternyata memang double helix, puntai ganda, di mana puntai ganda itu tersusun dari ya, huruf-huruf ATGC, ya seperti ini, ya, di mana panjang dari satu sisi ini adalah 1 nanometer, sementara kalau dari tampakan sebelah sini ada 3,4 nanometer. Dan jarak antar satu huruf ini adalah 0,4 nanometer. Nanti kita bahas sebetulnya huruf-huruf ini apa, kemudian strukturnya ini apa saja. Jadi seperti ini ya gambaran dari struktur tiga dimensi dari DNA yang berhasil diobservasi oleh Crick dan Watson melalui observasinya melalui metode X-ray kristalografi. Nah, di tahun 1950-an baru diungkap bahwa DNA ini adalah polimer. DNA itu adalah sebuah polimer nukleotida yang masing-masing komponennya itu tersusun dari basa nitrogen, gula, dan grup fosfat. Jadi DNA itu adalah tergolong pada asam nukleotida. DNA itu kan asam nukleat ya, deoksi ribonukleat, asam nukleat. Kategorinya adalah nukleotida. Jadi nukleotida itu adalah polimer. Oke, supaya lebih jelas saya pelan-pelan jelaskan bahwa ada nukleosida, ada nukleotida. Anda harus bisa pisahkan. Kita bahas sekarang adalah nukleotida, bukan nukleosida. Ya. Oke. Nukleotida ini adalah polimer. Kalau polimer berarti ada yang menyusunnya. Yang menyusunnya itu adalah asam amino. Mohon maaf. Yang menyusunnya itu disebut dengan monomer. Kalau asam amino adalah monomernya untuk protein. Mohon maaf tadi saya agak salah bicara. Sekali lagi bahwa nukleotida itu adalah polimer. Berbicara polimer berarti ada monomernya atau blok penyusunnya yaitu monomer. Monomer dari nukleotida adalah asam nukleat. Asam nukleat itu ada DNA, ada RNA. Jadi DNA itu adalah blok pembangun dari nukleotida. Apa saja? Itu terdiri dari basa nitrogen, gula, dan fosfat. Nah, gambarannya seperti ini. Basa nitrogen ini terbagi dua. Ya. Ada yang disebut dengan purin, ada yang disebut dengan pirimidin. Kita lihat seperti ini strukturnya. Ya. Ada purin, ada pirimidin, kemudian ada fosfat di sini. Ya. Kemudian ini kalau misalnya strukturnya kita buka ya, tidak dalam posisi helix. Jadi fosfatnya ada di samping, di tengahnya ada basa nitrogen yang saling berhubungan. Nah, basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain dihubungkan oleh ikatan hidrogen. GC memiliki 3 ikatan hidrogen, HC memiliki 2 ikatan hidrogen. Dan di samping yang lainnya ada fosfat juga ya.
inilah yang kemudian nanti ada istilah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi kalau kita bicara tentang DNA pasti ada 5 aksen ke 3 aksen, 3 aksen ke 5 aksen. Ini berkaitan dengan posisi gula ya. 3 aksen, 5 aksen ya. Oke. Jika dalam penjelasan saya ini ada yang masih membuat bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, jadi apa namanya, ini menjelaskan bahwa mereka harus saling berikatan dan selalu berpasangan, ya, A dengan T, C dengan G, dengan tadi saya katakan dihubungkan dengan C dengan G 3 ikatan hidrogen, A dengan T itu 2 ikatan hidrogen. Kalau di RNA tidak ada T, T-nya adalah diganti dengan urasil atau U. Itu yang membedakan DNA dengan RNA. Selain untainya, kalau RNA itu single, tunggal, sementara kalau yang DNA itu double. Nah, ini ya, basa nitrogen. Adenin, timin saling berikatan 2, sementara kalau guanin dengan sitosin 3. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya coba Anda kerjakan ini ya. Kode genetik pada DNA misalnya tersusun seperti ini. Dari urutan DNA di atas, carilah pasangan basa yang berkomplemen dengan urutan DNA tersebut. Ya, nanti silakan dikerjakan. Oke. Selanjutnya, DNA itu bentuknya tidak berupa untai, bentuknya memang untaian begitu, tetapi maksud saya untaian tadi itu tidak langsung disimpan di dalam inti sel begitu saja, tidak, tetapi dikemas, gitu ya. Dikemas, ya, yang kemudian membentuk menjadi kromosom. Nah di sini ya, ini gambarannya. Jadi untai ganda yang tadi digambarkan oleh Crick dan Watson ini akan dililitkan pada sebuah protein yang kita sebut dengan protein Hudson. Histon ya maksudnya histon. Protein histon ini nanti saling berikatan, selalu seperti kita melilitkan benang pada tempatnya sehingga rapi dan pada akhirnya tersimpan dalam bentuk kromosom seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kromosom kita tarik ya, semacam benangnya, maka dia akan bentuk seperti DNA. Ya, nah, baru nanti tersimpan di dalam inti sel. Nah, oke. Ya, saya pikir itu dulu sebagai pendahuluan sebelum kita bahas bagaimana replikasi. Saya ingin Anda memahami dulu secara konsep materi genetik ini, material untuk penurunan sifat. Ya. Saya mohon kalau tidak ada yang tidak dipahami, mohon silakan ditanya. Demikian, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.